Saat belajar mandiri, terkadang kita menemui kendala yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Misalnya, pilihan strategi belajar yang ternyata kurang efektif. Belajar dari pengalaman inilah, kita kemudian mengeksplorasi berbagai macam cara belajar. Sampai akhirnya menemukan cara yang cocok dan membantu kita memahami sesuatu dengan lebih baik dalam proses belajar di kemudian hari. Nah, sebenarnya bagaimana proses regulasi diri dapat membantu pembelajar untuk mempersiapkan diri lebih baik dalam proses belajar mandiri selanjutnya? Pada dua materi sebelumnya, kita telah membahas fase pemikiran awal dan fase aksi pada proses regulasi diri saat belajar mandiri. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang fase ketiga dalam proses regulasi diri dalam kegiatan belajar, yaitu fase refleksi diri. Fase refleksi diri merupakan proses regulasi diri setelah melakukan kegiatan belajar. Pada fase ini, pembelajar akan menilai hasil belajar yang telah dicapai, proses belajar yang telah dilalui, dan menyimpulkan penyebab utama dari keberhasilan atau kegagalan yang didapatkan. Fase ini melibatkan dua subproses utama, yaitu penilaian diri dan reaksi diri. Dalam fase refleksi diri, kedua subproses ini saling mempengaruhi satu sama lain. Ibu dan Bapak Guru, subproses penilaian diri terbagi menjadi dua, yaitu evaluasi diri dan atribusi kausal. Evaluasi diri adalah proses di mana pembelajar melakukan evaluasi pada proses dan hasil belajar secara mandiri. Evaluasi yang dilakukan dapat mengacu pada tujuan belajar yang sudah ditetapkan di fase pemikiran awal dan dapat juga mengacu pada standar yang ditentukan oleh modul, guru, atau pelatih. Maka, untuk membentuk regulasi dalam diri pembelajar, sebaiknya kriteria penilaian disampaikan di awal proses belajar atau pengerjaan tugas. Jadi, pembelajar dapat secara mandiri memastikan kualitas hasil belajar dan mengetahui cara memperbaiki kesalahan sebelum mendapatkan penilaian akhir dari guru atau pembelajar. Sedangkan atribusi kausal merupakan kesimpulan yang dibuat oleh pembelajar untuk menjelaskan penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam suatu proses belajar. Selanjutnya, subproses yang kedua adalah reaksi diri, yang meliputi kepuasan diri dan reaksi adaptif atau defensif. Kepuasan diri merujuk pada tingkat kepuasan terhadap kinerja dalam proses belajar diri sendiri. Jika menimbulkan perasaan positif, maka akan menghasilkan motivasi yang lebih tinggi untuk proses belajar di masa depan. Namun, jika kinerja dalam proses belajar menimbulkan perasaan negatif, maka akan menimbulkan kecenderungan menghindar dari tugas atau proses belajar di masa depan. Nah, dalam proses belajar mandiri terdapat dua jenis reaksi, yaitu reaksi adaptif dan atau defensif. Pembelajar yang bereaksi secara adaptif akan menunjukkan usaha untuk meningkatkan efektivitas belajar, sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Misalnya dengan modifikasi strategi belajar agar lebih efektif. Sedangkan pembelajar dengan reaksi defensif menunjukkan usaha untuk menghindar dari proses belajar agar tidak mengalami kegagalan lagi, sehingga menimbulkan sikap apatis atau tidak peduli, rendahnya motivasi, dan penundaan tugas. Sekarang kita lihat kelanjutan dari kisah Pak Budi yang sedang belajar tentang pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Bagaimana ya Pak Budi melakukan fase refleksi diri? Kelihatan sibuk sekali nih Pak Budi. Bagaimana progres belajarnya Pak? Apakah sudah jadi praktik langsung di kelas? Saya sedang review catatan hasil uji coba praktik pembelajaran kontekstual tadi pagi nih. Memang ya Bu, konsep itu akan lebih mudah dipahami jika dibarengi dengan praktik langsung. Karena kalau dibandingkan pengalaman belajar saya sebelumnya terkait konsep pembelajaran, tidak cukup Bu kalau cuma belajar dari teori atau video saja. Iya Pak, saya sepakat. Oh iya Bu, untungnya saya sudah mengatur jadwal yang pas di sela-sela rutinitas mengajar. Jadi, saya bisa melakukan persiapan belajar lebih baik. Soalnya saya masih baru nih membiasakan belajar mandiri. Iya Pak Budi, sumber belajar saat ini sudah banyak sih ya. Jadi semakin banyak juga cara yang bisa kita lakukan untuk belajar. Untuk pelatihan mandiri kayak di platform Merdeka Mengajar memang butuh komitmen dan kemauan dari kita. Tapi enaknya bisa sesuaikan waktu belajar dengan kesibukan kita. Betul Bu, sekarang saya mulai nyaman belajar mandiri.
lebih percaya diri juga untuk menerapkan pembelajaran kontekstual. Sebab kalau saya amati, tadi anak-anak terlihat lebih antusias ketika ilmu yang dibahas itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oh ya, wah sepertinya saya harus segera coba praktikan juga nih di kelas. Iya Bu, sebenarnya sih saya sudah coba rancang materi ekologi untuk minggu depan. Tapi saya merasa masih ada yang kurang pas. Sepertinya saya mau cari referensi-referensi lagi. Oh iya Bu, bagaimana kalau pertemuan MGMP Biologi tingkat sekolah minggu nanti kita bahas tentang pembelajaran kontekstual? Wah, boleh tuh Pak. Kita bisa juga saling bertukar pengalaman praktik mengajar di kelas. Jadi dapat berefleksi dari pengalaman dan hasil belajar masing-masing. Sepakat Bu. Dari kisah Pak Budi tadi dapat kita lihat pada fase refleksi diri, pembelajar mengevaluasi proses belajar yang telah sekaligus mempertimbangkan strategi belajar yang efektif untuk dirinya sendiri. Proses yang dilalui dalam fase refleksi diri berpengaruh penting terhadap proses belajar selanjutnya ketika akan memulai kembali ke fase pemikiran awal. Dengan demikian, seperti siklus, regulasi diri dalam kemandirian belajar tidak akan pernah berhenti selama kita tidak pernah berhenti belajar. Nah, apa yang akan Ibu dan Bapak Guru upayakan untuk meningkatkan efektivitas belajar mandiri selanjutnya? Apa yang akan dilakukan secara berbeda?